semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di zaman sekarang, kita bisa jalan-jalan hampir ke seluruh penjuru dunia asal punya paspor dan juga uang kan? Tapi, percaya atau tidak, masih ada negara-negara yang bahkan nih nggak bisa kalian sembarang datangi meskipun kalian nekat loh sekalipun. Iya guys, negara-negara ini beneran ada, tapi dunia itu seakan pura-pura lupa. Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa negara yang tidak bisa kalian kunjungi ya guys. Nomor 7. Korea Utara. Kalian tahu nggak kenapa Korea Utara itu termasuk negara yang susah banget didatengin atau bahkan sering disebut sebagai negara yang tidak bisa dikunjungi? Ya, coba bayangin deh. Di sana hampir semua orang baik yang tinggal di dalam negeri maupun turis dari luar nggak bisa bebas untuk jalan-jalan kemana-mana loh. Pemerintahnya juga sangat ketat menjaga pintu masuk dan keluar negaranya dan bahkan untuk warganya sendiri. Mereka yang mau keluar negeri itu dilarang banget kecuali ya kalau ada izin khusus. Kalau nekat keluar tanpa izin dan ketahuan, hukumannya bisa sangat berat loh. Contohnya seperti di penjara, kerja paksa, dan bahkan bisa lebih parah lagi. Ya, kalau sekarang sih sebenarnya turisnya boleh masuk, tapi prosesnya tuh nggak gampang ya teman-teman. Jadi kalau mau ke Korea Utara, kalian tuh nggak bisa langsung ke sana. Harus lewat Cina dulu, di mana biasanya naik kereta dari Beijing atau naik pesawat khusus. Namun, bagian tersulitnya justru setelah teman-teman sampai di sana. Para turisnya tuh hanya boleh ikut tur resmi yang sudah diatur pemerintah, sehingga kalian cuma bisa lihat tempat-tempat yang memang mau ditunjukin oleh pemerintah Korea Utaranya. Nggak boleh juga tuh ya jalan-jalan sendiri atau keluar dari hotel sembarangan, yang ada kalau sampai ketahuan bisa ditangkap loh guys. Dan faktanya kalian tuh boleh bawa handphone, tapi nggak boleh bawa GPS dan harus pakai SIM card lokal yang cuma bisa dipakai untuk telepon ke sesama turis atau ke luar negeri, serta nggak bisa dipakai untuk telepon ke warga lokalnya. Luar biasa ribet kan? Nomor 6. Turkmenistan. Pemerintah negara ini faktanya nggak terlalu peduli sama wisatawan atau bahkan bisa dibilang nggak butuh turis ya. Makanya untuk masuk ke Turkmenistan, kita harus punya visa yang prosesnya tuh ribet banget, dimana bahkan harus ada surat undangan khusus dari agen perjalanan di sana dan tidak semua orang bisa dapat izin masuknya. Selain itu, pemerintah Turkmenistan sangat tertutup dan suka mengatur-ngatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bahkan untuk orang lokalnya sendiri. Nah, kalau udah sampai di sana, kalian tuh sebenarnya bisa jalan-jalan sendiri di ibu kota Ashgabat yang terkenal dengan gedung-gedung putih dan juga patung emasnya. Tapi nih, kebanyakan turis tuh biasanya tetap milih jalan di sekitar pusat kota aja karena transportasi umumnya tuh terbatas dan kalau mau keluar kota itu harus ikut tur resmi atau naik taksi. Namun selain itu banyak juga tempat di Turkmenistan yang cuma boleh dikunjungi kalau punya izin khusus. Otomatis dengan semua hal ini membuat Turkmenistan menjadi salah satu negara yang paling jarang dikunjungi di dunia ini. Nomor 5. Eritrea. Mungkin banyak yang belum tahu nih ya kalau negara Eritrea di Afrika ini tuh aslinya mirip-mirip seperti Korea Utara juga loh. Soalnya pemerintahnya tuh sangat mengontrol warganya, banyak pelanggaran HAM, dan negara ini juga sangat tertutup dari dunia luar. Ya, walaupun letaknya di pinggir Laut Merah yang kelihatannya tuh indah, Eritrea ini faktanya termasuk negara yang paling jarang dikunjungi sama para turis loh guys. Pokoknya kalau mau masuk tuh harus punya visa yang sangat terbatas, dan semua perjalanan harus diatur sama pemerintah setempat. Kenapa aku bilang visanya terbatas? Karena Eritrea ini cuma punya sedikit kedutaan di dunia, jadi kalau di negara kamu nggak ada kedutaan Eritrea, ya jelas bakal kesulitan ya untuk urus visanya. Dan untuk di Indonesia, sayangnya belum ada nih guys. Ya, kalaupun ada, prosesnya itu pun bisa sampai berbulan-bulan loh untuk di-approve-nya. Nah, anggap deh kalian tuh udah sampai di sana dan di-approve visanya, teman-teman juga nggak bisa bebas jalan-jalan ya. Soalnya para turis tuh cuma boleh ke area tertentu, dimana biasanya itu di ibu kota Asmara. Pokoknya setiap kali mau ke tempat baru, kalian tuh harus ajuin izin dulu dan sebutin tanggal serta berapa lama di sana, sehingga nggak bisa dadakan atau ubah rencana secara mendadak. Apa rasanya ya coba liburan ke negara seperti ini? Bukannya happy, lebih banyak deg-degannya nggak sih guys? Nomor 4. Bhutan. Bhutan itu sebenarnya negara yang cantik banget di daerah pegunungan gitu guys. Tapi sayangnya kalau mau ke sana nggak bisa sembarangan ya.
Pemerintah Bhutan tuh punya aturan yang namanya high value low volume, sehingga mereka cuma mau menerima turis dalam jumlah sedikit dan yang benar-benar menghargai budaya serta alam mereka aja. Artinya mereka lebih mentingin lingkungan dan juga budaya lokalnya dibandingkan mengundang banyak wisatawan yang ujung-ujungnya mungkin bisa bikin negara mereka rusak doang. Bahkan pemerintah Bhutan dengan berani nih menerapkan biaya harian ke wisatawannya sebesar $100 per orang pada tahun 2003 kemarin, alias sekitar 1,6 juta rupiah. Itu cuma sustainable development fee-nya doang ya guys. Belum termasuk duit makan dan juga yang lain-lainnya. Udah gitu, anak kecil di atas umur 5 tahun pun tetap disuruh bayar setengah harga. Jadi walaupun Bhutan ini nggak sedang perang atau dianggap sebagai negara yang berbahaya, tetap aja ya guys, tidak mudah untuk liburan ke sana. Kalau kalian gimana nih? Jadi kepengen nggak coba liburan ke negara yang super eksklusif seperti Bhutan ini? Nomor 3. Republik Demokratik Kongo. Hampir di semua negara sekarang biaya hidupnya tuh emang tinggi-tinggi banget sih. Tapi di Republik Demokratik Kongo bukan cuma biaya hidup aja yang tinggi, melainkan tingkat kriminal dan juga terorisnya juga tinggi banget loh. Alhasil banyak negara yang menghimbau warganya sendiri untuk nggak datang ke sana. Cuma namanya turis pasti ada aja kan yang pengen lihat kondisi negaranya tuh secara langsung. Tapi selain itu kalau emang niat banget nih untuk datang ke Kongo ini, perjuangannya tuh nggak main-main loh guys. Pertama, visanya tuh susah didapetin. Terus harus suntik vaksin demam kuning, hepatitis asam B, polio, rabies, bahkan sampai meningitis segala. Ya, apalagi di daerah tropis seperti Kongo ini, resiko malaria juga tinggi banget, sehingga vaksin ataupun obat pencegah malaria memang sangat dianjurkan. Setelah sampai di Kongo pun, kalian tuh nggak bisa bebas jalan kemana-mana ya guys. Banyak daerah yang dikuasai kelompok bersenjata, resiko penculikan tuh juga tinggi, banyak penipuan, dan pokoknya biasanya tuh para turis disarankan tetap di hotel aja, serta nggak boleh sembarangan naik taksi di jalan. Selain itu, pemerintahnya juga bisa sewaktu-waktu memutus layanan penting seperti telepon, internet, menutup jalan, atau bahkan menutup perbatasan dan juga membatalkan penerbangan. Jadi walaupun udah repot-repot urus visa dan juga vaksin tadi, kadang kalian juga tetap nggak bisa kemana-mana kalau udah berada di dalam Kongo ya guys. Ya, setelah mendengar ada negara se-nggak aman itu dan masih ada yang pengen kesana sih, aku nggak paham lagi ya harus jelasin itu gimana. Nomor 2. Kiribati. Kalau yang kali ini, negaranya tuh sulit dikunjungi turis bukan karena susah dapat visa atau perlu suntik macam-macam dulu ya. Melainkan gara-gara Kiribati itu adalah pulau terpencil yang jadwal penerbangannya tuh benar-benar minim banget. Selain itu, di sana hampir nggak ada fasilitas wisata teman-teman. Hotelnya tuh sangat sederhana, jalanannya banyak yang rusak, dan transportasi antar pulau juga terbatas banget. Bahkan untuk sarapan aja, kadang kalian tuh harus naik pesawat dulu loh. Ibu kotanya yaitu Tarawa juga jauh dari mana-mana. Kalau mau ke sana, biasanya harus transit dulu lewat Fiji, Nauru atau Solomon Islands, dan penerbangannya pun cuma 1 minggu sekali. Udah gitu, bahasa Inggrisnya sih memang dipakai di sana, tapi nyatanya nggak semua orang bisa lancar ngomong bahasa Inggris ya guys. Dan kalian juga harus hati-hati soal keselamatan nih. Banyak orang lokal di sana yang jalan bawa parang, dan kadang ada masalah alkohol juga ya teman-teman. Jadi pokoknya kalau kesini saran aku sih jangan jalan sendirian ya, apalagi pas udah malam. Nomor 1. Republik Afrika Tengah. Per Desember 2024 kemarin, pihak pemerintah Amerika sampai ngeluarin peringatan perjalanan untuk negara Republik Afrika Tengah ini karena sedang konflik senjata, kerusuhan, dan maraknya kejahatan-kejahatan berat di sana. Nah, sebenarnya bukan itu aja tantangannya untuk para turis kalau mau datang ke sini sih. Selain itu juga kalian perlu visa ya guys, yang mana ngurusnya tuh terlalu perlu effort sih. Nah, misalkan nih kalau kalian warga Inggris, kedutaan terdekatnya ada di Paris. Kalau kalian warga Meksiko, kedutaan terdekatnya di Washington, Amerika. Dan kalau kalian warga Australia, perlu ke kedutaan Cina untuk ngurus visanya. Bahkan untuk ke ibu kotanya Bangui, tetap harus sangat hati-hati juga ya guys, karena situasinya tuh bisa berubah jadi berbahaya kapan aja. Kalau sampai terjadi sesuatu, bantuan dari kedutaan pun sangat terbatas, karena tidak ada banyak perwakilan negara asing yang ada di sana. Intinya, selain ngurusnya tuh ribet, tapi negara ini jelas berbahaya banget sih. Ya, kalau siap dengan segala resikonya, silakan aja ya kalau mau main-main di sini. Tapi kalau aku kayaknya skip dulu deh.
Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.